Oke, bisa dimulai, Pak? Oke. Ups, mana punya Bapak ini? Oke, selamat pagi ya. Oke. Ini apa sudah sarapan semua ya? Oke. Gimana? Masih semangat belajarnya? Ya, pertama-tama perkenalkan Bapak ya. Bapak ini seperti dikenalkan Pak Alex, Bapak Priyo, Bapak dari SMPN Batu Makap. Ya. Dulu ada kawan kalian dari sini pindah ke sekolah Bapak namanya Gio, tapi nggak tahu kawan kalian atau enggak ya. Ya. Belum kenal ya? Sekarang kelas 8 dia. Ini kelas berapa nih? Oh, pantas enggak ketemu ya. Oke, jadi hari ini kita Bapak sengaja ke sini ya. Kita guru tersasar ya di Puruk Tahu ya. Jadi di sini Bapak ingin bertukar informasi di sini. Dan luar biasa banyak sekali ya siswanya, banyak kawannya, ya ramai ya. Jadi bertukar informasi tentang teknologi. Salah satunya adalah KKA. Ya, di sini kita, dengan Bapak ya, dengan Pak Alex, kita akan berbagi pembelajaran. Ya, mungkin dari Bapak coding ya, dari Pak Alex AI. Sebelum kita mulai pembelajaran di sini, dicatat. Bapak rasa sih tidak perlu dicatat ya, mungkin nanti bisa Bapak kirimkan filenya ya. Kalau mencatat itu menghabiskan banyak waktu. Yang penting kita paham aja apa yang akan kalian dapatkan gitu loh ya. Mencatat bisa nanti ya. Ini juga Bapak dapatnya juga dari AI juga. Ini dari ChatGPT ya. Jadi nyatatnya bisa lihat di ChatGPT juga. Etika coding ada di ChatGPT. Oke, jadi sebelum kita mulai, karena di sini Bapak ingin memperkenalkan etika coding, sebelumnya sudah pernah dapat materi coding belum dari Pak Alex atau Pak Irfan? Sudah pernah dapat materi coding? Sudah. Oke, luar biasa. Bahasa pemrograman sudah pernah kayak kalian sudah pernah ya? Nah, luar biasa. Bapak aja belum pernah ya. Oke, jadi hari ini kita akan mencoba ya. Ya, bermain coding, cuma di sini ada sebuah pertanyaan yang mungkin Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, luar biasa ya bisa coding ya. Zaman Bapak dulu coding itu waktu Bapak masih SMA tuh baru Bapak bermain coding. Codingmu zaman jadul, masih action script, dan ini nanti Bapak kenakan juga action script line Python ya. Jadi coding ini udah ya. Ada yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian ya? Menurut kalian tuh etis enggak? Tahu enggak etis itu apa? Apa etis tuh? Etis tuh sesuatu yang baik atau tidak gitu ya. Etis enggak kita masuk sekolah apa tuh pakai sandal jepit kayak gitu ya. Ini sama juga etis. Bapak mau tanya di sini mungkin ada yang bisa memberi masukan ya. Etis enggak apabila kita membuat coding atau pemrograman yang di mana pemrogramannya itu untuk meretas atau hacking atau cheating ya, atau apa itu melakukan kecurangan. Contohnya meretas itu seperti apa? Contohnya kita ada wifi milik tetangga atau teman, dia pakai coding ya, akhirnya keluarlah password-passwordnya. Ada pernah lihat nggak di real tuh? Nah, seperti itu ya. Ada juga yang baru-baru ini ya, dia menggunakan sebuah pemrograman khusus ya. Jadi bisa membobol exam bro ya, exam ujian. Kebetulan di tempat Bapak juga ujiannya pakai komputer juga ya. Jadi itu menurut kalian etis nggak kita punya ilmu coding nih ya, pemrograman nih, etis nggak kalau kita menggunakan memanfaatkan sedemikian rupa? Mungkin ada yang mau mencoba? Etis nggak? Kalau yang menjawab iya, coba angkat tangan. Ya, oke.
Ya, oke, satu orang ya. Nggak masalah ya. Oke, yang tidak etis angkat tangan. Oke, yang absen angkat tangan. Oke, Bapak mau nanya, kenapa kok tidak etis? Kita nih bikin coding nih, kemudian kita ketemu nih dengan coding itu kita bisa menjebol wifi cafe gitu ya. Kenapa kok tidak etis? Kan coding tuh masa depan bisa melakukan segalanya yang manusia tidak bisa melakukannya, tapi digunakan untuk something like sesuatu yang kayak gitu tuh. Harus jujur ya, kan katanya tidak etis nih, tidak boleh gitu. Ya? Karena tidak boleh melakukan hal seperti menggunakan AI untuk hal yang tidak baik. Ya, menggunakan AI yang tidak baik. Kayak luar sana. Tepuk tangan ya. Sudah bisa. Sudah bisa itu luar biasa. Ya, itu adalah kenapa kita perlu belajar coding. Agar kita tahu etika. Kalau kita punya kemampuan coding dan kita tidak dibatasi coding, maka akan terjadi dampak yang sangat buruk. Karena AI itu sendiri, di sini ada pernah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Ada pernah? Sembunyikan ChatGPT, Gemini, Canva, sama yang lain. AI itu ya. AI itu sebenarnya dibangun dari coding itu sendiri. Jadi core-nya AI itu coding. Ya nanti Pak Alex mungkin untuk etika AI ya, dan Bapak nanti etika coding. Nah, jadi kita perlu tahu sikap gimana kita kalau kita menghasilkan sebuah produk tuh biar etis ya. Ya, maka kita perlu belajar namanya adalah etika dalam coding. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting ya kita belajar etika ya, biar nanti tidak ada di sini hacker yang tidak baik ya. Ya hacker kadang-kadang baik, tapi ada hacker yang tidak baik. Bapak juga baru belajar tadi malam itu ya. Ya, baru belajar etika coding. Ya, jadi harapan Bapak ya, habis pembelajaran ini, harapan Bapak semuanya bisa membuat program, ya, program yang baik, yang memiliki etika yang bagus. Ya, Bapak juga belajar, Bapak mengajarkan kalian, Bapak juga sambil belajar. Jadi itu harapan Bapak untuk belajar kali ini. Kemudian tahap-tahapnya apa? Tahap-tahap yang pertama, Bapak ingin memperkenalkan etika ya, kan tak kenal maka tak sayang ya. Maka Bapak kenalkan etika coding apa aja sih, yang etika yang ada di dalam coding itu sendiri. Ya. Habis kalian sudah mengenal etika, nanti mau nggak kalian membuat program? Ya, bisa ya? Bisa, ya, bisa. Jadi nanti kalian akan membuat program, nanti akan Bapak bagi ya, tidak bisa semuanya karena hanya 1 jam, Bapak hanya bisa 45 menit ya. Jadi mungkin apa bagi dan tidak semuanya ya mungkin ya. Ya mudah-mudahan bisa semuanya, tapi ya kita coba dulu ya. Kemudian nanti yang sudah mempraktekannya nanti salah satu mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita mengenal tentang etika dalam coding. Jadi presentasi ini akan membahas pentingnya loh dalam dunia coding. Kenapa kok krusial? Ya karena coding itu sendiri kayak kita yang sering pakai AI itu sebenarnya AI dibuat dari pengembang. Pengembangnya juga menggunakan coding. Nah, codingnya apa? Bapak tidak tahu. Jadi seperti itu. Lanjut ya. Dok, udah bisa lanjut. What's going on? Yo. Oh my god.
Ya, apa itu etika coding? Ya, etika coding adalah seperangkat aturan-aturan atau norma-norma sikap saat programmer itu menulis sebuah coding. Jadi agar tidak ada penyalahan penggunaan ya. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan kode yang dibuat itu bermanfaat. Ditulis ya. Jadi untuk memastikan kode yang dibuat itu bermanfaat. Ya. Ya pasti kalau kita bikin program pasti bermanfaat ya. Yang terutama untuk dirinya sendiri dengan untuk orang lain. Dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak juga merugikan orang lain. Nah, coding bukan hanya soal kemampuan teknis ya, tapi juga tentang tanggung jawab moral. Dan setiap baris kode itu memiliki potensi dampak besar. Jadi setiap line codingnya itu kalau ada satu line-nya saja yang bermasalah itu maka tidak bisa jalan ya. Jadi memiliki dampak besar ya. Kemudian dampak kode etis itu apa? Kode yang tidak etis itu dapat menimbulkan kerugian besar seperti pencurian data, plagiarisme, penyebaran malware atau sabotase itu bisa juga ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah 5 prinsip codingnya. Yang pertama adalah kejujuran, ya, tidak menjiplak kode tanpa izin, ya. Jadi tidak menjiplak. Kebanyakan di sini ada yang pernah buka reel, ada yang sering scroll reel apa itu? Reel Facebook di sini. Buka Facebook, scroll video kayak gitu tuh ada pernah. Coba angkat tangan yang pernah. Ya. Jadi Bapak kemarin pernah menemukan seorang perempuan, dia memamerkan sebuah website. Jadi untuk membuat program, dia tidak perlu kayak Bapak yang ngetik dari awal gitu. Dia cukup menuliskan prompt. Tolong buatkan kayak gitu kan. Keluarlah coding, seret gitu. Dikopikan, kemudian dijadikan aplikasi, kemudian dijual dan dia mengakui bahwa dia adalah dia yang milik ya, tanpa memberikan sumber di dalam codingnya itu sendiri. Nah, itu baik tidak kayak seperti itu? Tidak ya. Tapi banyak di situ, ada pernah lihat ya kayak real tuh. Ya. Dalam waktu kurang dari 5 menit sudah bisa bikin website. Dalam waktu 5 menit sudah bisa bikin game, itu ya. Tidak apa-apa, tapi harus dimasukkan apa itu sumbernya ya, jangan langsung dipakai langsung untuk kita gitu. Itu bikinan kita ya, tidak ya. Jadi harus ada sumbernya. Kalau di ActionScript itu kasih garis miring kayak gini ya, baru ditulis ini berasal dari mana gitu ya. Tapi kalau dari Python itu pakai tanda crash gitu ya. Crash ini sumbernya diambil dari itu. Jadi biar dia tidak jadi bahasa codingnya itu ya. Yang kedua adalah transparasi, yaitu menulis kode yang jelas dan mudah dipahami dan terdokumentasi. Menulis kode yang jelas artinya dia tahu kode ini gimana loh bahasanya. Kalau dia cuma ngambil doang, dia kemungkinan tidak tahu apa sih fungsinya go to and stop. Ada yang tahu nggak go to and stop? Nggak tahu kan? Nah, kalau kita nggak tahu dan kita menaruhkan di situ, maka bisa dikatakan kode itu tidak jelas karena dia tidak bisa mengerti, tidak memahami ya. Apa sih go to and stop? Apa itu on press gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian tanggung jawab, memastikan kode itu aman, tidak membahayakan penggunanya. Ya, kalau kita nggak paham kode, ya, contohnya ada yang pernah bikin website di sini? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Blogspot? Nggak pernah? Contohnya kita bikin coding dari Blogspot ya, karena dia cuma mengambil kode ya, copy paste ya, kemudian dia semisal membuat website tentang sekolah, kemudian dia memasukkan foto-fotonya ya di Google, kemudian linknya ditaruh di Blogspot. Kalau programmernya itu tidak paham dan tidak memasukkan keamanannya, maka apa yang terjadi kira-kira? Ada KTP, ada buku rekening, ada ijazah dan lain-lain bisa dilihat orang bahaya enggak kayak gitu? Bahaya. Maka setiap programmer itu harus mempunyai security ya, keamanan. Dia harus paham dengan kodenya sendiri. Ya, jangan sampai kita
kita hanya ngambil copy paste gitu loh, seperti yang di real tuh ya, membuat website dalam waktu 5 menit gitu ya. Jadi itu. Ya, kita harus, kalau kita ngambil boleh, tapi kita harus tahu bahasanya itu apa. Jangan sampai kita merugikan klien kita atau customer kita. Gitu. Kemudian keadilan, ya tidak menggunakan kode untuk merugikan atau mendiskriminasikan orang lain. Ya, ini seperti tadi yaitu membuat coding yang untuk meretas wifi orang ya. Ada pernah dengar nggak coding yang bisa meretas wifi orang? Tiba-tiba muncul pakai muncul passwordnya wifi semua tuh. Ada pernah dengar tidak? Nah, kayak gitu. Itu etis tidak? Bagus tidak? Tidak bagus itu. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang programmer, ya jauhi hal seperti itu ya. Nah, kemudian hak cipta, yaitu menghargai orang lain, mematuhi lisensi perangkat lunak, yaitu hak cipta ya. Jadi kalau kita mengambil coding punya orang, kita harus melihat harus memasukkan di sini punya orangnya siapa. Contohnya kalian mengambil coding dari AI, tambahnya di sini. Ini yang sumbernya dari mana? Nah, maka dia akan memberikan sumbernya. Semisal kita mau bikin coding ketika tombol diklik tombolnya hilang gitu kan, muncullah coding kan, habis itu jangan langsung di copy ya, ditulis itu ini sumbernya dari mana gitu kan, agar kita tidak kena namanya hak cipta atau lisensi perangkat lunak ya, walaupun Bapak juga kena ya perangkat lunak ya, ya karena Bapak baru baca juga gitu. Oke, jadi itu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan yang lain adalah hak cipta. Jangan menggunakan bajakan ya. Ada di sini menggunakan bajakan? Tidak ada? Wah, luar biasa. Bapak aja pakai bajakan ya. Oke. Nah, ini resiko tanpa etika. Jadi kalau kalian nanti jadi programmer, kalau kalian tidak punya etika, apa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu mengambil kode orang lain tanpa izin yang dianggap pencurian. Seperti yang di real, ngopi, taruh, dijual aplikasinya. Itu namanya adalah pencurian. Padahal dia yang tidak mikir. Yang mikir ya, yang kreatornya ya. Kemudian keamanan. Kode yang buruk atau berbahaya bisa menjadi celah peretas. Contohnya adalah ketika kita mengambil kode orang lain, ketika membuat website, sebenarnya website pegawai ya, di situ banyak KTP, ijazah. Kalau kita tidak tahu coding yang ada di dalam website itu dan akhirnya bisa bocor, dilihat orang lain yang harusnya bukan orang lain, itu bisa disalahgunakan. Kasihan customer-nya ya. Kemudian perusahaan negara sudah pasti rugi ya. Bisa juga sekolah juga bisa rugi ya. Semisal kita dipercaya pengembang website sekolah ya. Kalau kita bikin website sekolah tapi kita tidak memahami ya coding tersebut bisa berbahaya. Kemudian kehilangan kepercayaan, kan bocor kan, akhirnya percaya tidak bos atau atasan kita percaya tidak kalau sudah terjadi kebocoran tuh? Tidak ya. Jadi itu. Kemudian masalah hukum ya, sudah pasti kena masalah hukum ya. Contohnya pembuatan perangkat lunak ilegal. Itu. Nih, ini adalah cara untuk menerapkan etika dalam coding. Yang pertama yaitu selalu tulis komentar untuk menjelaskan fungsi coding. Jadi, kalau kalian ingin, contohnya seperti ini maksudnya ya, ini boleh ditulis atau boleh tidak. Tapi kalau namanya orang lupa, ya ditulis ya. Jadi kalau namanya orang lupa ditulis. Jadi biasanya Bapak nggak tahu kalau di Python ya, kalau di ActionScript itu semisal go to and play, di atasnya ditulis apabila diklik untuk ke frame berikutnya, go to and stop 2. Jadi ada itu biar kita tidak lupa ini bahasa pemrogramannya untuk apa, codingnya untuk apa gitu ya. Tapi kalau kalian hafal dan bisa menjelaskan, memahami, maka ya tidak apa-apa, tidak ditulis. Yang penting buatan diri sendiri gitu ya. Kemudian sumbernya legal. Gunakan sumber belajar legal, resmi atau tutorial. YouTube itu open source ya. Jadi kalian bisa menggunakan YouTube, itu legal tuh ya. Jadi kalau mau cari cara-caranya bisa lihat YouTube, ChatGPT atau yang lainnya ya. Kemudian jangan bagikan data sensitif seperti password, APK, tapi
kalau semisal kalian bisa bertanggung jawab dengan data, kan kadang-kadang kita perlu data ya, contohnya NIK ya. Kayak Pak Alex, dia mengumpulkan data KTP kalian ya. Diminta lah sama Pak Alex untuk dapodik itu KTP. Iya ya. Data-data pas waktu kita masuk sekolah kan misi data kan. Nah itu. Ya, ya boleh asalkan kita mampu melindunginya ya. Ya kalau bisa dihindari, tapi kadang-kadang customer atau mungkin perusahaan minta harus ada data pribadi gitu. Maka kita perlu. Kemudian uji kode. Kalau kalian bikin program harus mengujinya. Orang menyebutnya adalah tester. Apa itu yang mencoba programnya itu ya. Jadi kalau harus bikin program gimana? Dicoba, jangan program udah jadi, tinggal jangan ya. Jadi coba beberapa kali ya. Takut-takut kalau ada masalah. Kemudian ya ini cantumkan sumber. Jadi kalau kalian mengambil coding dari AI, tulis di situ sumbernya dari mana gitu. Jadi nanti untuk menghargai yang membuat coding. Contohnya kita nggak tahu nih gimana sih caranya ketika mengklik tombol ini maka muncul 5 tombol berikutnya. Nah, kita di sini tanya AI ya. AI itu sebenarnya mengambil juga referensi juga dari berbagai sumber. Nah, kita bisa tanya tuh dari mana itu. Tolong dong sumbernya ini dari mana itu. Setelah dikasih sumbernya, baru sumbernya dikasih di atas coding kita. Kalau Python bisanya pakai crash, kalau ActionScript dia pakai garis 2 gitu, ditaruh di situ. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan etika dalam coding. Yang pertama yaitu membangun reputasi profesional. Karena kita tahu coding itu bagaimana, kita tahu keamanannya bagaimana, kemudian kita bisa melakukan backup ya, atau bisa mengembangkan program itu menjadi lebih bagus lagi, maka ini membangun reputasi kita. Oh, programmer handal nih, gitu kan. Kemudian meningkatkan kualitas dan keamanan perangkat lunak. Ya, yang Bapak bilang itu pengembangan. Kemudian mendorong inovasi untuk bertanggung jawab. Karena kita yang bikin coding, maka kita tahu kalau ada yang salah, kita tahu ya. Misalnya codingnya tidak jalan nih. Kok tidak jalan? Semisal kita bikin program B, kemudian atasan meminta kita untuk membuat program berubah. Ganti lagi, plan C ya. Maka tidak masalah, karena kita yang bikin codingnya. Ya. Maka mendorong inovasi untuk bertanggung jawab. Ini back bisa enggak ya? Oh, ya ada kelewat nih. Ada yang kapus. Oke, enggak apa-apa. Oke, ya ada yang kehapus. Dan yang paling penting. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba membuat program. Nanti akan Bapak bagi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3, kelompok jadi satu ya, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 ya, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11 kalau waktunya bisa ya. Jadi hari ini kita akan mencoba kalian untuk membuat program. Ya nanti tempat duduknya ambil aja ya. Membuat sebuah program di mana tidak menjiplak kode tanpa izin. Artinya kita tidak mengambil kode di AI kemudian kita menaruh di situ, tapi kita membuat sendiri. Kalau kita membuat sendiri kan kita tidak perlu pakai sumber kan, karena kita membuat benar-benar membuat sendiri. Kalau pakai sumber kan blok, kontrol, pasta, taruh di action kan. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita akan membuat program sendiri sederhana ya. Nah ini adalah contohnya. Nah, ya kalau boleh tahu kalian codingnya pakai aplikasi apa ya?
Yang kemarin tuh. Sudah dia pakai aplikasi apa? Ya? Python, lain. Uh, Canva is AI ya, Canva AI. Ini jalan tidak? Oke. Oke, kalau itu kita kenalan ya. Ini adalah salah satu aplikasi coding zaman dulu. Ya, tapi sekarang sudah tutup, tapi masih bisa dipakai ya. Bisa nanti untuk extensionnya untuk extension atau menggunakan Flash. Jadi ini hari ini kita akan buat sebuah program menu. Ya, Bapak berharap nanti perwakilannya jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sebisanya ya. Karena waktu kita habis ya. Oh. Oke, lihat videonya aja ya Pak. Aku kasihan banget. Oke, ini adalah mungkin tidak sempat praktek, mungkin lihat videonya aja ya. Ini adalah Macromedia Flash Action Script. Ini namanya adalah stage. Stage adalah tempat untuk menaruh aplikasi ya. Jadi nanti tempat menaruh gambar, coding dan lainnya. Kemudian layer ini adalah kelompok. Jadi semisal kelompok coding, kelompok gambar, kita menaruhnya di sini. Biasanya kalau di sini codingnya cuma coding frame Bapak. Untuk codingnya Bapak masukkan di setiap menu. Kemudian action di sini adalah apa tuh namanya? Tempat di mana kita memasukkan codingnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah langkah untuk membuat menu. Sebenarnya ini adalah game ya, game. Tapi karena waktunya sangat kurang, maka kita akan bikin menu aja. Yang pertama yaitu kita membuat background. Kemudian, nah kita masukkan gambar backgroundnya di sini ya. Ini ya sampai ke backgroundnya. Kemudian kita masukkan tombol mulai. Kalau game kan di sini ada tombol mulai kan. Tombol mulai dia bisa jalan. Nah, di sini kita masukkan coding di sini yaitu on press on. Ini bisa diketik ya atau bisa pakai ini. Ketik on, press. Kemudian kita masukkan go to and stop. Maksudnya go to and stop, ketika ini diklik, maka dia akan masuk ke frame 2 dan berhenti. Kenapa pakai stop? Kalau pakai jalan terus, kita bisa nabrak tembok ya. Kayak langkah tekap maju jalan, kalau tidak ada stopnya dia nah kemudian kita masukkan frame coding, kita masukkan stop. Tujuannya apa? Tujuannya ketika aplikasi ini berjalan, dia tidak looping. Jadi ketika ada stop, maka dia bisa kalau tidak diklik ini dia tidak akan jalan. Makanya itu. Kemudian kita bikin scan berikutnya, langsung aja ke win ya, ke win. Nah, kemudian taruh di sini. Kemudian kita masukkan tombol kembali di sini. Nggak bisa. Masukkan tombol kembali di sini. Kita masukkan lagi seperti tadi, on press, go to and stop, tapi ke 1. Jadi ketika diklik, dia balik ke frame 1. On press, kemudian go to and stop ke 1. Jadi tadi 2 diklik dia kedua, kalau ini 2 diklik ke menjadi 1. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya merubahnya menjadi aplikasi? Publish setting kita pilih extension Windows Projector atau Flash juga bisa. Kemudian kita ketik di sini menu semisal ya. Kemudian kita klik publish. Nah, kemudian baru kita bisa cek aplikasinya apakah berjalan. Kalau tidak, seperti tadi bilang tadi harus diuji, jangan sampai tidak diuji. Nah, di sini kita klik di sini. Ini aplikasinya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini seperti kita klik menu, kemudian back, jadi seperti itu. Ini adalah sesuatu aplikasi coding membuat program. Mungkin karena waktunya habis, mungkin sekian dulu aja ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa bertemu lagi. Oh iyalah, pendek lah. Iya 40 menit.